Halo guys, balik lagi di channel gue NDJVD. Ya, kita akan lanjut mereview dongeng yang berjudul Swallow Stars season 3 episode 149. Yang dimana di sini pelatihan baru udah dimulai ya. Si Lu Feng udah mulai meningkat kekuatannya semenjak memahami di alam awal ya, tentang kayak relik-relik gitu, dan pelatihan jiwa dan koloninya juga Behemoth juga makin kuat, sehingga di sini dia mulai ingin ya menunjukkan ya, atau kekuatannya lah ya, duel secara nyata sama si salah satu, mungkin bisa dibilang musuh ya, dibilang rival juga iya ya kan. Kalau dibilang teman juga kayaknya belum tentu ya, bukan belum tentu sih, maksudnya di sini si siapa nih, alien ini nih ya. Ini kan lawan dari dia nih sebelum kompetisi lalu ya, yang dimana kekuatannya itu kekuatan dari jiwa, apa sih namanya itu, kekuatan jiwa apa mental ya, kekuatan mental lah ya, yang menurut gua kekuatannya itu hampir sama kayak si Lu Feng. Nah cuman si Lu Feng ini bukan hanya kekuatan mental yang dia punya, tapi ada lagi. Nah kalau sedangkan yang si ini itu kekuatannya lebih ke mental guys, kayak penyihir lah ya, dijuluki penyihir. Nah, tapi kan di pertandingan waktu itu kan dia kalah ya, KO dengan tipis sih sebenarnya. Nah di sini mereka bakalan ngeluarin seluruh kekuatan ini, kemampuannya. Antara kita panggil aja alien hitam ya, alien black. Nah, si alien black ini sudah berlatih dan di alam awal ini, yang dimana dia pede banget nih, percaya diri, karena si dia ini lebih dulu kayak lebih dulu menguasai atau berkembang lah ya. Baru pertama datang udah kayak kayak dia tuh lebih berbakat kemungkinan daripada si Lu Feng. Makanya dia percaya diri, dia juga lebih dulu kayak lolos ya dalam itu pertarungan tingkatan dibandingkan si Lu Feng. Kalau Lu Feng kan agak lambat, tapi meskipun lambat, si Lu Feng itu lebih kayak selambat-lambatnya dia, tapi kekuatannya itu lebih bisa dimaksimalkan kalau sama Lu Feng ya, meskipun dalam pelatihan itu nggak secepat si alien black ini. Nah di sini pertarungan segini kayak bakalan beradu antara energi mental ya nih. Ya, kalau kalian tanya siapakah yang menang antara Lu Feng sama energi mental, lah karena Lu Feng ini udah meningkat ya kekuatannya, dia juga udah mengerti dan seluruh memahami batu ya, apa tuh yang ukiran batu yang di pelatihan dia sebelumnya yang 30 tahun. Dia ngabisin puluhan tahun untuk benar-benar menguasai teknik ruang juga ya. Kemungkinan di sini sih si Lu Feng ini bakalan tetap menang, karena gue nggak ditunjukkan juga kekuatan perkembangan si Black ini ya, dibandingkan si Lu Feng. Nah Lu Feng ini kan udah menguasai berapa ya teknik ya, lebih dari 100 teknik ya, apa ratusan atau ribuan. Dan dia juga habis melawan salah satu, mungkin satu perguruan dia yang dulu salah satu orang terkuat juga, yang dari bangsa neraka, yang udah dibilangin ya, yang kekuatannya tuh gaya-gaya bertarungnya tuh kayak si Lu Feng, yang gaya bertarungnya tuh menerbangkan pisau. Nah dia juga udah berlatih di situ. Kalau kita lihat menggabungkan beberapa senjata ya, meskipun kalah-kalah juga, kecuali kalau dia emang udah menang tuh lawan kita 100%, si Lu Feng itu bakalan lebih kuat lagi ya. Mungkin bisa ngelawan si Boro tuh yang dijuluki dijuluki seorang dewa perang ya. Mungkin dia juga bisa menang kalau emang dia bisa ngelawan atau menang sama si dari jenis atau bangsa neraka itu guys ya, yang hitam-hitam itu. Dan nggak tahu nih nanti gue gambar atau enggak, pokoknya ada tuh dia tuh yang kekuatannya tuh kayak meniru Lu Feng. Jadi kayak Lu Feng bikin tongkat kayak segokong, dia juga punya kekuatan ya, tongkat segokong. Nah gue juga awalnya nggak tahu tuh tongkat segokong ini buat apaan ya kan, ternyata cuma buat mukul guys, yang berarti ini cuma buat daya hancur ya. Tongkat segokong tuh kayak daya hancur. Gue kira tuh dia bakal bikin pedang yang besar ya. Nah kalau si dari bangsa neraka ini tuh dia bikin lebih ke 2 pedang terbang, tapi pedangnya gede tuh yang satunya tuh. Nah yang satunya gede banget,
Jadi sekali putar kalau kena diri dia tuh terbelah dua lah. Nah, Luffy pernah tuh kan kena lehernya, langsung kebelah lehernya, palanya. Nah, itu untungnya cuman pertarungan virtual, bukan pertarungan yang benar-benar real atau asli ya. Bayangin kalau asli itu Luffy udah nyobain sekitar ratusan pertarungan tapi belum ada yang menang. Tapi dari pertarungan dia yang sama si bangsa neraka ini nggak ada yang sia-sia ya guys ya. Jadi dia itu punya inspirasi untuk membuat si senjata dewa perangnya itu ya bisa berbentuk yang lebih kuat lagi selain hanya tongkat. Nah, gue nggak tahu nanti di pertarungan ini bakalan teknik apa aja yang bakalan dikeluarin si Luffy, atau hanya separuh 100% atau enggak ya, kita lihat. Ini bakalan rame ya, atau ini hanya pertarung antara mental aja ya. Kira kayak Luffy kan dia lebih ke mental, adalah sama aja sih. Maksudnya mental itu kan dia bisa menerbangkan ya apa aja sama Luffy-nya. Berarti menurut gua mungkin kalau untuk urusan mental gitu, kekuatan telekinesis itu lebih berbakatan si Alien Black dibandingkan si Luffy. Tapi karena Luffy ini punya teknik-teknik yang lain selain itu bisa buat dia mengimbangi lah ya, mengimbangi. Dia juga punya klon ya, klonnya itu juga udah di ranah yang lebih tinggi ya kan. Klon yang beneran ya guys ya, beneran, jadi bukan hanya kayak bayangan doang. Ini klon yang waktu itu dia beli ya, sebuah alat yang dia beli yang bisa mengklon dirinya sendiri, dan udah dia latih juga, entah itu klon Behemothnya dan klon dirinya sendiri. Sebenarnya si Luffy ini udah terkuat kayaknya. Kalau bukan terkuat sih, menurutku udah paling salah satu orang terkuat juga di salah satu galaksinya luar angkasa. Kenapa gue bisa bilang begitu? Ya karena satu, dia tuh punya Behemoth. Nah, Behemothnya ini bisa diklon dua. Bayangin, satu aja udah merepotkan bagi universe lain atau bagi bumi lain. Nah, apalagi di sini si Luffy ini punya dua ya Behemoth. Nah, kenapa kok bisa dibilang dua ya? Karena satunya lagi kan cloningnya si Luffy atau alatnya yang membuat si klon ini nih menyamai atau mirip lah sama aslinya. Rananya juga dia mengikuti, tapi nggak kemungkinan bisa berlatih dan naik tingkatan juga guys. Nggak cuma stuck di situ aja. Itulah yang bikin serunya guys. Jadi klonnya ini udah hampir kayak aslinya kalau menurut gua. Nah, untungnya bisa dikendaliin sama Luffy dan nggak ada kayak emosi untuk kesadaran, untuk kayak apa ya, ego lah ya, kayak ego, tapi bisa diperintah apa aja Luffy. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian ini mau belajar ilustrasi, desain website, aplikasi, desain grafis, bisa cek di playlist YouTube gua atau bisa DM IG gua aja. Nanti langsung kalian bisa pelajari ya di situ, dan gue juga sering ngasih tahu gimana cara menghasilkan uang untuk kalian. Oke, terima kasih udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.